Meskipun terkesan aneh, tapi si turis tersebut tuh belum sadar sama sekali. Dia terus berjalan sampai ke aliran sungai di dalam hutan. Di sanalah dia ditemukan oleh tim Basarnas dalam keadaan pingsan dan dehidrasi berat. Untung aja, turis itu tuh nggak makan makanan orang bunian. Kata orang terdahulu, jika kita makan, kemungkinan besar kita nggak akan kembali lagi. Ya, otomatis kita. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Badrice. Seperti yang gue janjiin di video sebelumnya, gue bakal membahas tentang kisah pendaki yang ada di internet. Jadi gue akan menceritakan beberapa kisah pendaki yang ada di internet. Dan kali ini gue akan membahas tentang kisah pendaki Jepang yang tersesat di Gunung Shibayak. Simak videonya baik-baik dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe serta like video ini dan komen juga di bawah buat kalian yang punya masukan atau saran serta share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gua di @mfaiza. Bagi yang belum follow, silahkan follow sekarang. Oke, di video ini gua bakal menceritakan dengan cara membaca, jadi tidak seperti biasanya yang dimana gua akan menghafalkan teks, enggak. Jadi gua akan membaca dan mohon dimaklumi karena memang ceritanya lumayan panjang, jadi enjoy nonton videonya. Oke, jadi Gunung Shibayak ini berada di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Gunung ini menjadi salah satu destinasi wisata bagi turis lokal maupun turis mancanegara. Tapi gunung api yang menyuguhkan pemandangan indah ini ternyata juga menyimpan beragam misteri dan cerita mistis. Beberapa tahun lalu, salah satu wisatawan asal Jepang nekat melakukan pendakian seorang diri tanpa bantuan pemandu. Karena melewati batas jalur pendakian, wisata tersebut akhirnya tersesat ke kawasan Gunung Shibayak yang jarang dilalui pendaki manapun. Jadi dia tuh mencari jalan yang baru gitu. Dan itu biasa, kadang memang pendaki sering mencari jalan yang baru gitu, entah mungkin mereka pengen merasakan adrenalin yang baru atau gimana, gua nggak tahu. Karena tidak kunjung turun, warga setempat akhirnya meminta bantuan kepada tim Basarnas Sumut untuk mencari keberadaan turis Jepang tersebut. Selama beberapa hari pencarian, turis Jepang tersebut ditemukan di hutan belakang Gunung Shibayak. Kondisinya sangat lemas dan mengalami dehidrasi parah. Tim Basarnas pun langsung mengevakuasinya dan memberikan pertolongan pertama. Saat diinterogasi, turis Jepang tersebut mengatakan bahwa dirinya mencoba melewati jalur yang belum banyak dilalui orang. Jadi jelas seperti yang gue bilang tadi, dia melewati jalur yang baru. Sampai akhirnya dia sampai di perkampungan warga. Namun anehnya, tak ada satupun warga yang menggubrisnya. Turis itu bilang kalau seluruh warga di kampung itu kakinya terbalik dan bertubuh kerdil. Bayangin gimana ngerinya. Kakinya terbalik men. Jadi mungkin kepalanya ada di bawah dan kakinya di atas. I don't know, atau mungkin kaki dan kepalanya di atas. So gue gak bisa bayangin dan ini bener-bener serem banget. Namun anehnya dia tuh belum tahu kalau itu tuh makhluk halus, maksudnya perkampungan makhluk halus. Di dalam perkampungan tersebut, turis asal negeri Sakura itu masuk ke dalam pasar tradisional dengan beragam aktivitas jual beli. Banyak sekali makanan yang dijajakan di sana, mulai dari kue, daging, atau minuman dan lainnya. Karena merasa kelaparan, dia berusaha mengambil makanan dan minuman yang dijajakan pedagang. Tapi anehnya, gak ada satupun yang bisa diraihnya. Para pedagang makanan tersebut juga seakan gak melihat dirinya. Menjelang malam hari, dia melihat ada pesta rakyat di perkampungan tersebut. Banyak warga yang menikmati hiburan malam hingga membakar api unggun. Meskipun terkesan aneh, tapi si turis tersebut tuh belum sadar sama sekali. Dia terus berjalan sampai ke aliran sungai di dalam hutan. Di sanalah dia ditemukan oleh tim Basarnas dalam keadaan pingsan dan dehidrasi berat. Untung aja turis itu tuh nggak makan makanan orang bunian. Kata orang terdahulu, jika kita makan, kemungkinan besar kita nggak akan kembali lagi. Ya otomatis kita akan berada di alam sana. Kita nggak akan kembali ke alam kita yang sekarang ini. Gak hanya sosok orang bunian yang mengerikan. Dari cerita para pendaki Gunung Shibayak, banyak juga yang melihat penampakan wanita bergaun putih. Bahkan kerap kali para pendaki gunung, khususnya pendaki wanita, sering kesurupan dan bertingkah laku aneh. Biasanya yang sering kesurupan itu adalah pasangan kekasih. Jadi dua si joli anjay. Nggak lucu goblok. Banyak yang sering melihat penampakan itu setelah melewati lorong dan menuju tikungan. Salah satu pendaki yang pernah kesurupan sempat dievakuasi di warung Era. Jadi ini cerita dari Bu Era.
Mungkin Bu Era ini pemilik warung, aku juga nggak tahu karena di sini aku ngambil kisahnya dari internet. Oke, lanjut ke pembahasan. Sebelum mendaki, ada 3 orang pasangan kekasih yang mendaki Gunung Sibayak. Saat melewati lorong, salah satu pasangan kekasih terlibat pertengkaran mulut, terlibat adu mulut, gelut lebih tepatnya. Oke. Sesampainya di pelantaran kawah belerang, kekasihnya hanya diam aja tanpa sepatah kata pun. Jadi kayak ya diam gitu man, gak usah dijelasin. Saat ingin turun di sore harinya, sang wanita duduk sendirian sembari menangis sedih. Waktu diajak pulang, wanita tersebut malah mengajak ke arah hutan di belakang gunung. Dan anehnya, wajahnya pucat sambil berkata, "Aku mau pulang lewat sana. Di sana ada rumah saya." Padahal arah pulang berlawanan dengan jalan yang ditunjuk wanita tersebut. Teman-teman pendaki tersebut merasa ada keganjilan dari sikap wanita itu. Tiba-tiba wanita itu langsung pingsan dan akhirnya dibopong oleh teman-temannya ke bawah kaki gunung. Tak cuma itu, kisah mistis juga dialami para pendaki saat mencari pendaki hilang di gunung ini. Saat berada di dekat kawah belerang Gunung Sibayak, tiba-tiba kawasan tersebut tertutup kabut tebal. Saat kabut menghilang, satu orang temannya menghilang. Dan saat dicari ke sana kemari, keberadaannya tetap nggak diketahui. Mereka lalu turun meminta pertolongan warga. Orang tua korban juga diajak untuk mencari bersama-sama, namun sayangnya tidak ditemukan. Keesokan harinya para warga dibantu orang pintar langsung melakukan ritual melepas ayam ke kawah belerang Gunung Sibayak. Tak beberapa lama, pendaki yang hilang tersebut langsung muncul di tempat ia terakhir kali berdiri. Dari pengakuan korban, sebenarnya dia tuh nggak pergi kemana-mana. Cuma saat dia memanggil teman-temannya, tidak ada yang mendengar sama sekali. Bahkan dia juga memanggil orang tuanya, tapi sepertinya tidak ada yang melihat gitu ya. Jadi dia tuh kayak menyatu dengan dengan alam goib gitu cuy. Selain cerita mistis, Gunung Sibayak juga memiliki cerita soal harta karun. Konon katanya di gunung ini banyak harta karun dari peninggalan kerajaan di masa silam. Cerita ini pertama kali menyebar ketika salah satu warga menemukan bongkahan emas saat tengah membantu proses evakuasi kecelakaan helikopter di kawasan pegunungan. Karena takut diambil orang, akhirnya warga tersebut menyembunyikannya di bawah batu. 1 bulan kemudian warga tersebut kembali ke lokasi penemuan. Namun anehnya, bongkahan emas yang disembunyikannya sudah hilang. Padahal kawasan tersebut tuh jarang dilalui oleh pendaki atau warga manapun lah ya. So jadi sekian untuk cerita Cerki kali ini. Oh ya, gue lupa tadi ngomong di awal, sorry banget. Ini masuk di konten Cerki. Jadi cerita kita horror version seperti yang gue bilang tadi. Cerita kita horror version, dan mungkin gue bakal lanjutin juga untuk cerita-cerita pendaki. Jadi tungguin aja konten selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Ya, subscribe sekarang. Dan like juga videonya serta komen di bawah, dan follow juga Instagram gue di @mfaiza di sini. Oke. Follow karena gue butuh followers ya. Intinya follow buat yang belum follow, dan semoga channel ini mencapai 1000 subscriber. Dan mungkin segitu aja untuk cerita kali ini, Cerki kali ini. Mohon maaf banget tadi di awal gua lupa ngomong kepada kalian semua bahwa ini tuh Cerki. Jadi nggak apa-apa. So thanks for watching, goodbye and stay chill. See you next time.